Pengantar penerbit. Buku ini adalah satu dari sekian buku konspirasi Zionis yang telah disusun dan diterbitkan oleh Henry Mako PhD. Buku pertama yang berjudul Illuminati, Decade That Hijacked the World telah kami terbitkan dengan judul Illuminati, Dunia dalam Cengkeraman Perkumpulan Setan pun akan kami terbitkan ulang dengan pergantian subjudulnya. Itu kami lakukan agar pembaca bisa membedakan buku karya Henry Mako ini. Kami berupaya menerbitkan semua buku Henry Mako tapi tidak dengan cara memberi judul Illuminati 1, Illuminati 2, Illuminati 3 dan seterusnya. Untuk menghindari anggapan bahwa pembaca tidak bisa menikmati buku kedua tanpa terlebih dahulu membaca buku sebelumnya. Dengan begitu pembaca yang budiman bisa membaca seri yang mana saja tanpa memiliki terbitan pertamanya terlebih dahulu. Selamat membaca dan semoga menambah pengetahuan yang bermanfaat. Mehdi Zidane. Pembukaan. Saya masih dapat mengingat dengan jelas reaksi saya ketika berusia 19 tahun menonton pementasan mahasiswa yang menampilkan karya Jean-Paul Sartre, No Exit. Saya tidak bisa mengerti mengapa eksistensialisme begitu berkembang di berbagai universitas. Saya selalu punya naluri mengenai norma moral yang melekat pada alam semesta yang mengatur kehidupan manusia. Pementasan-pementasan seperti No Exit, yang mempromosikan gagasan-gagasan pemberontakan bahwa kehidupan manusia pada dasarnya adalah absurd, dan manusia harus menemukan makna kehidupannya sendiri. Pada waktu itu saya tidak tahu bahwa itu adalah subversif. Saya tidak pernah membayangkan bahwa universitas terlibat dalam rekayasa sosial. Saya tidak dapat membayangkan bahwa menyangkal Tuhan adalah bagian dari agenda jangka panjang setan yang telah menggerogoti peradaban barat seperti kanker. Kita harus memperkenalkan prinsip-prinsip yang telah begitu cemerlang menghancurkan tatanan mereka ke dalam pendidikan mereka semua. Protokol Orang-orang Bijak Zion halaman 16. Kembali ke tahun 1960-an, kita dibuat gila oleh media yang sampai sekarang belum mereda. Ini merupakan peluruhan budaya yang berlangsung secara perlahan. Saya cukup tersesat dan bingung. Makna dan identitas memperdaya saya. Namun saya menemukan seorang novelis Kanada yang karyanya menyiratkan mengenai rancangan universal. Saya mempersembahkan tesis magister saya untuk mempelajari di mana Frederick Philip Grove menemukan visinya tentang tatanan moral dan tujuan melekat. Kegagalan. Namun demikian, sampai usia 50, saya tidak berhasil dan sering tertekan karena saya mengambil petunjuk dari musik-musik populer, TV, film, koran, majalah, dan juga dari ikon-ikon budaya. Seringkali berbagai petunjuk ini bersifat halus. Saya melihat diri saya mengambil kesimpulan dari sikap pembawa acara televisi. Seringkali intonasi mereka adalah petunjuk bagi kesimpulan saya mengenai sikap tersebut. Untuk waktu yang lama, saya memegang pandangan CNN mengenai pembela nilai-nilai keluarga. Saya pikir mereka adalah bagian pendukung sayap kanan. Sekarang, saya adalah salah satunya. Media liberal memberi saya perasaan hangat. Segala sesuatu di dunia berjalan dengan baik. Para pemimpin kita bekerja untuk kita. Dalam kehidupan pribadi, saya mengalihkan semangat cinta terhadap Tuhan, menjadi cinta romantis dan menyia-nyiakan puluhan tahun terbaik saya dalam kebudayaan populer. Saya menjadi tergantung terhadap pasangan dan pernikahan. Saya menjadikan perempuan, hubungan intim yang bebas, dan cinta sebagai hal mendasar. Pada saat yang sama, para wanita diberitahu untuk mengalihkan ambisi mereka dari pernikahan atau keluarga menjadi memfokuskan pada karir. Itu merupakan resep untuk mendatangkan bencana. Saya merupakan tipe feminis Zionis liberal. Satu-satunya hal yang menyelamatkan saya adalah marijuana yang mengonfirmasi intuisi saya mengenai dimensi spiritual. Saya menerapkan cara pandang ini bagi Raja Yoga dan bagi penghormatan terhadap perjanjian baru. Ketika mendekati usia 50,
saya mulai mematuhi naluri saya. Saya mulai mencari seorang istri tradisional dan mulai menentang pandangan feminis di ruang kelas tersebut. Sebagai akibatnya, saya menghadapi penjaga gerbang lokal Illuminati dan menemukan konspirasi tersebut. Saya memerlukan paling tidak 3 tahun untuk memprogram ulang diri saya dan 10 tahun untuk melihat besarnya permasalahan tersebut. Teater. Kartel Bank Sentral telah menuliskan sejarah dan budaya bank tersebut sesuai dengan rencana jangka panjang. Para anggota kartel adalah generasi setan, kabalis Yahudi, dan Freemason. Tujuan mereka adalah melantik manusia ke dalam pemujaan mereka sebagai pembantu atau budak-budak mereka. Instrumen utama mereka adalah perang. Mereka merancang perpanjangan kredit yang amat besar untuk perang, dan kemudian rekonstruksinya. Mereka menggunakan hutang untuk memperbudak kita sebagaimana para rentenir Yahudi yang menghujani para petani Ukraina abad 19 dengan vodka dan pinjaman, lalu mengambil alih pertanian mereka. Sejarah adalah produk dari perang rahasia terhadap kemanusiaan ini. Jika kita pulang dan menemukan rumah kita dijarah dan harta kita hilang, kita dapat membayangkan bahwa mereka adalah para perampok. Mereka bukan para penyanyi kur. Oleh karena itu dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dunia adalah konfirmasi akhir dari Illuminati. Dalam buku ini, saya menghubungkan titik-titik tersebut. Saya minta maaf untuk pengulangan yang terjadi. Pada awalnya masing-masing artikel adalah berdiri sendiri. Illuminati membeli keikutsertaan kita dengan uang kita sendiri. Dengan memonopoli pemikiran dan komunikasi, mereka mampu menipu kita. Mereka merenggut Tuhan sehingga kita tidak dapat memeluk spiritualitas absolut. Mereka mengajarkan bahwa kebenaran sesungguhnya adalah tidak ada dan segala sesuatunya bersifat relatif. Kita tidak harus memainkan permainan mereka. Kita dapat menegakkan ketuhanan dengan menegaskan kebenaran, keadilan, perdamaian, kasih, dan cinta yang mutlak. Tentu saja ini adalah nyata, satu-satunya realitas. Lihatlah akibat dari menyangkal hal-hal tersebut. Untuk rasa lapar jasmani, terdapat makanan. Untuk haus, terdapat air. Tentu saja, kelaparan terbesar kita adalah terhadap nilai-nilai spiritual. Dan untuk itu ada Tuhan. Pilihan manusia adalah mengikuti atau menghindari. Mengikuti berarti kita memeluk Tuhan dengan melakukan berbagai perintah Tuhan. Menghindari berarti terus mengalihkan diri dan mengikuti kehidupan palsu, membosankan, dan remeh-temeh. Pendahuluan kebohongan dan rayuan. Iblis menaklukkan dengan tipu daya dan rayuan. Demikian juga dengan manusia, telah dijajah oleh pemujaan satanis. Bukan hanya secara fisik, namun juga secara mental dan spiritual. Kita telah ditipu dengan cara yang amat masyhur, dirayu uang, hubungan intim yang bebas. Secara umum, kita berpikir mengenai konspirasi sebagai sesuatu yang terbatas dan dapat dihuraikan. Sebenarnya, dunia kita merupakan produk dari konspirasi menyeramkan yang memutarbalikkan kebaikan dan kejahatan. Konspirasi tersebut didasarkan pada kebencian setan terhadap Tuhan dan manusia yang sebagiannya bermula di dalam Talmud dan Kabalah. Judaisme telah lama membalikkan badan dari perjanjian lama. Yahudi satanis dan rekan non-Yahudi satanis digabungkan oleh Freemasonry dalam Illuminati. Mereka membenci kemanusiaan. Kebencian ini telah dilembagakan dalam rutinitas perang, kemiskinan, dan depresi yang sekarang kita terima begitu saja. Sebagai akibatnya, manusia menjadi lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Sejak yang disebut pencerahan, peradaban Barat telah didasarkan pada penolakan yang bodoh terhadap pencipta, yaitu rancangan yang melekat dan tujuan yang mengatur kehidupan manusia. Bukan kebetulan, pencerahan tersebut kira-kira bertepatan dengan pendirian Bank of England pada tahun 1694 oleh para bankir Illuminati, dan penyebaran Freemasonry selanjutnya di seantero Eropa.
Freemasonry menjadi bagian dalam bagi para aristokrat dan para pemikir bebas, dan juga bagi orang-orang muda industri yang rakus. Freemasonry membedakan penyembahannya terhadap Lucifer dengan kata-kata hampa yang nampak bagus seperti kebebasan, persaudaraan, persamaan, toleransi terhadap apapun yang menentang tatanan mapan, dan keyakinan yang kuat dalam kemanusiaan, alasan dan kemajuan. Menurut Komandan Agung Freemason Amerika, Albert Pike, para mason dengan sengaja disesatkan oleh penerjemahan palsu. Dengan dikendalikan oleh para bankir Illuminati, Freemasonry adalah kekuatan yang berada di balik munculnya dunia modern. Sejarawan Bernard Fay menulis, Freemasonry telah menjadi kekuatan sosial yang paling efisien dari dunia yang beradab. Tetapi ia memiliki kekuatan tersembunyi yang sulit untuk dilacak dan dijelaskan. Akibatnya sebagian besar sejarawan menghindar untuk melacaknya. Bernard Fay menunjukkan bahwa para bankir Illuminati menggunakan penipuan masonik mereka untuk menetapkan Amerika Serikat sebagai basis masa depan untuk menguasai dunia. George Washington, para jenderal, dan penandatangan deklarasi kemerdekaan Mason. Master Mason Benjamin Franklin mengumpulkan uang untuk membiayai perang dari bankir di Paris. Kepemilikan setan. Bankir Illuminati mengambil kendali terhadap kredit pemerintah dan menciptakan uang dari ketiadaan yang ditopang oleh pajak kita. Mereka pikir ini memberi mereka hak untuk menjadi Tuhan dan mendefinisikan kembali realitas untuk melayani kepentingan dan keinginan mereka. Modernitas tidak lain adalah disfungsi dan keterasingan yang disebabkan oleh tipuan ini. Para bankir sentral memerlukan pemerintahan dunia totalitarian untuk melindungi monopoli kredit mereka. Mereka membutuhkan mekanisme ini untuk mencegah negara-negara untuk gagal bayar triliunan hutang, atau menciptakan uang bebas hutang dan bebas bunga mereka sendiri. Peradaban modern adalah penipuan yang berdasarkan pada penipuan dasar ini. Dengan demikian, para bankir Illuminati mendanai dan mempromosikan setiap jenis okultisme, kejahatan, dan perilaku menyimpang untuk kesenangan, keuntungan dan sepenuhnya meruntuhkan peradaban religius Barat. Menurut pembicara pada pertemuan rahasia Benai Brit pada tahun 1936, selama masih ada konsepsi moral mengenai tatanan sosial di antara para non-Yahudi, dan sampai semua keyakinan, patriotisme dan martabat tumbang, kekuasaan kita terhadap dunia tidak akan datang. Percobaan manusia ditakdirkan untuk gagal karena manusia terlalu buruk atau tidak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintahan mereka memegang kendali atas kredit mereka sendiri. Matrik Masonik. Freemasonry adalah Yudaisme untuk non-Yahudi, cara bagi elit kabalis Yahudi untuk memasukkan non-Yahudi ke dalam konspirasi mereka. Illuminati adalah sebuah perkumpulan rahasia elit dalam Freemasonry. Pencerahan mengacu pada Lucifer, malaikat pemberontak dan pembawa cahaya. Para bankir mempromosikan orang hebat dari dunia modern. Tujuan utama mereka adalah untuk mendefinisikan ulang realitas sedemikian rupa seperti merebut manusia dari Tuhan dan membuatnya tunduk kepada mereka. Pikirkan baik-baik, keberhasilan yang telah kita atur dalam Darwinisme, Marxisme, Nietzscheisme, tulis protokol orang-orang bijak Zion. Bagi kita orang-orang Yahudi, dengan tingkatan apapun, harus dapat dengan jelas melihat betapa memecah belahnya arahan-arahan ini terhadap pikiran orang-orang non-Yahudi. Freemasonry adalah agama rahasia dari dunia modern. Itulah mengapa obelis dan simbol-simbol lainnya memenuhi kota-kota kita dan ditampilkan pada logo berbagai kota dan perusahaan. Logo untuk Ottawa, ibu kota Kanada, adalah sebuah O dengan 3 ekor 666 tanda setan. Di depan kantor polisi utama di College Street di Toronto, terdapat patung polisi wanita yang mengerjakan piramida yang belum selesai. Logo untuk Time Warner Inc. adalah variasi dari mata Horus. Selalu ada cerita sampul untuk tanda-tanda setan. Tanda V, yang terkenal diidentikan dengan Churchill sebenarnya merupakan logo salib terbalik satanik.
Untuk masyarakat yang mengetahui, Churchill mengisyaratkan kesetiaan terhadap tatanan dunia baru. Tujuan sebenarnya dari Perang Dunia Kedua adalah untuk menghancurkan tatanan lama. Manusia sesungguhnya telah dikuasai secara satanis, korban dari tipuan mengerikan. Secara perlahan kita semua dilantik ke dalam satanisme. Kita dijadikan kaki tangan mereka melalui perusakan dan pembudakan. Kita tidak mengetahuinya karena Illuminati memilih para pemimpin kita dari jajaran korban penipuan, orang yang tak bermoral, dan pengkhianat. Pencerahan saya. Sekitar 10 tahun lalu, paradigma saya mulai berubah ketika saya menyadari bahwa pemerintah, media, dan pendidikan secara aktif menyabotase masyarakat. Saya telah menyerap feminis dan propaganda Illuminis, yaitu kebebasan seksual. Serangan terhadap gender telah membuat saya terhalang sebagai seorang pria. Ketika saya tidak bisa mempertanyakan jargon sibolet feminis dalam latar universitas, saya mengetahui bahwa terdapat sesuatu yang secara fundamental salah. Sampai pengakuan ini, saya melihat pemerintah, pendidikan, dan media sebagai relatif terbuka, ramah, dan demokratis. Saya mengidentikan dengan konflik kepentingan antara kelas, bangsa, ras, dan agama. Kejahatan merupakan sesuatu yang tidak terorganisir, mode kelalaian yang diakibatkan sifat manusia yang dapat salah. Sejarah ditentukan oleh orang-orang hebat. Saya terlibat dalam proses politik. Kekejaman 9/11 dan perang melawan teror palsu mengungkapkan bahwa kejahatan sebenarnya merupakan sesuatu yang disengaja, amat terorganisir, dan terpusat dalam kepala Hydra kartel bank sentral. Sejarah tidak bersifat aksidental, namun merupakan produk dari konspirasi jangka panjang satanis untuk menurunkan derajat dan memperbudak manusia. Orang-orang hebat sebagian besar merupakan boneka, yaitu garda depan frontman para bankir. Mereka ingin kita percaya bahwa perang disebabkan oleh bangsa, ras, dan agama, dengan maksud untuk meruntuhkan identitas dan menciptakan satu massa yang homogen, yang mudah dikendalikan. Kita diarahkan untuk menjadi anak kecil dan membiarkan pembuatan keputusan-keputusan penting berada di tangan mereka. Kita sedang dibuat menjadi anak kecil. Sebagai contoh, film-film Hollywood dahulu didasarkan pada novel, sekarang, mereka didasarkan pada buku komik. Seperempat penonton kartun televisi kabel SpongeBob SquarePants adalah orang dewasa yang tidak memiliki anak. Ketika diusir dari universitas karena mempertanyakan feminisme, saya mengikuti pelajaran melalui internet. Tulisan saya ini saya persembahkan untuk paradigma baru, untuk informasi yang tidak tergali mengenai konspirasi Illuminati dan menunjukkan bagaimana hal itu berlangsung di tengah-tengah kita. Tahayul. Tentu saja, mereka harus merendahkan agama yang sesungguhnya dan Tuhan sebagai tahayul. Hal ini karena Tuhan berbicara kepada kita melalui hati nurani dan jiwa, dan itu merupakan dasar perkembangan diri kita. Kita tidak akan menjadi hewan jinak jika kita mendengarkan hati nurani. Tuhan merupakan realitas sesungguhnya, dan satu-satunya yang benar, suatu keadaan di mana kebaikan, kebenaran, keadilan, keindahan, dan cinta mewujud. Mereka tidak ingin kita mengetahui itu. Manusia adalah jiwa yang secara alami sangat membutuhkan dan berusaha untuk menjadi wujud ini. Tuhan ingin mengenal dirinya melalui kita. Ini menuntut kita untuk berubah dengan memperbaiki naluri jasmani dalam pengukuhan jiwa. Agama adalah persoalan menjadikan realitas spiritual sebagai bagian terpenting, dan menyelamatkan diri kita dengan mematuhi Tuhan dan melakukan hal-hal baik. Para bankir menggantikan Tuhan dengan uang, yang mereka ciptakan dan kendalikan. Mereka ingin membekukan perkembangan kita. Mereka ingin kita menyembah Lucifer yang melambangkan pemberontakan mereka terhadap Tuhan, alam, dan segala sesuatu yang sehat dan baik. Masyarakat pelanggar. Hampir segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dirancang untuk menegakkan realitas Luciferian dan memasukkan kita ke dalam satanisme.
Mereka selalu mencengkeram kendali media massa untuk menggantikan kebenaran. Masyarakat mensimulasikan realitas. Lembaga-lembaga kita bermulut manis untuk menyampaikan tujuan yang telah ditetapkan bagi mereka, dan pemerintahan kita mewakili para bankir tersebut, bukan masyarakat. Sekolah-sekolah mengindoktrinasi kita, surat kabar memanipulasi dan memperdaya kita, panggung hiburan mengalihkan perhatian dan merendahkan kita. Bentuknya tetap sama, isinya secara halus menyesatkan. Misalnya, Paul Craig Roberts, mantan asisten Menteri Keuangan, dan editor di The Wall Street Journal menulis pada Maret tahun 2010, korporasi media Amerika tidak melayani kebenaran. Ia melayani pemerintah dan kepentingan kelompok yang memberdayakan pemerintah. Illuminati tergantung pada orang-orang kelas 2 untuk mengkhianati tetangga dan negara mereka. Ini adalah nomenklatur, istilah penamaan yang diberikan kepada elit birokrasi era Soviet. Sebagian besar dari pemimpin kita termasuk ke dalam kategori ini. Tapi mereka selalu bersembunyi di balik lapisan penipuan yang membantu menjaga fiksi tersebut berdasarkan kebaikan ketidakbersalahan mereka sendiri. Nampaknya Freemasonry adalah nomenklatura barat. Tantang realitas palsu mereka, maka karir Anda akan berakhir. Jika seorang politisi atau wartawan arus utama mempertanyakan cerita resmi peristiwa 9/11, maka ia akan diserbu oleh anjing penyerang para bankir. Pertanyakan mengenai rekayasa sosial, vaksin, keragaman atau pelatihan pelecehan hasrat, dan karir Anda juga dalam bahaya. Kebohongan. Semboyan kita adalah kekuatan dan meyakinkan, ucap protokol orang-orang bijak Zion. Meyakinkan, berarti penipuan. Mereka mengendalikan kita dengan kebohongan mereka. Mereka berbohong kepada kita tentang segala sesuatu. Pada tahun 1954, Komite Receh Kongres Amerika Serikat menuduh berbagai yayasan yang didanai oleh para bankir melakukan rekayasa sosial terhadap rakyat Amerika. Sebagai contoh, sejarah benar-benar merupakan kisah konspirasi Illuminati, tetapi sejarawan kita dibayar dengan cukup untuk menyembunyikan fakta ini. The Carnegie Endowment memberi American Historical Association hibah untuk mengusulkan bahwa Amerika Serikat akan lebih baik jika dilayani oleh bentuk pemerintahan kolektivis. Mereka juga mempelajari pertanyaan, jika diinginkan untuk mengubah kehidupan seluruh orang, apakah ada cara yang lebih efisien daripada perang untuk mendapatkan hasil akhir tersebut? Jika Anda mencari di Google, George Soros Funded Communist Organizations, organisasi-organisasi komunis yang didanai George Soros, Anda akan menemukan daftar yang terdiri atas 100 kelompok yang terlibat dalam kendali pikiran dan perubahan sosial Illuminati. Sebuah artikel tahun 2009 di Huffington Post menjelaskan bagaimana bank sentral mengambil alih penelitian ilmu ekonomi. Ini merupakan gagasan atas apa yang terjadi di setiap profesi dan organisasi, termasuk pemerintah, media dan pendidikan. The Federal Reserve, melalui jaringan konsultannya yang luas, para dosen terbang, alumni, dan staf ekonom, benar-benar mendominasi bidang ekonomi sehingga kritik terhadap bank sentral tersebut akan menjadi pertaruhan karir bagi para anggota profesi tersebut, sebuah temuan dari investigasi yang dilakukan oleh Huffington Post. The Fed memegang kunci dunia ekonomi, kata Joshua Rosner, seorang analis Wall Street yang dengan tepat menyebutnya sebagai krisis kredit. Tidak ada ruang untuk sudut pandang lain, dan menurut saya inilah yang menyebabkan mengapa para ekonom menjadi begitu keliru. Asal-usul Illuminati. Seperti yang telah saya jelaskan dalam volume pertama, Illuminati diperbarui pada tahun 1776 oleh sindikasi perbankan Rothschild dan secara resmi mengambil alih Freemasonry pada 1780-an. Para bankir Yahudi anggota sekte rahasia setan Yahudi, Sabbatean Prankish, yang ditandai dengan adanya pemenuhan hasrat bebas mereka, inses, pedofilia, dan lainnya.
Mereka percaya bahwa Mesias hanya akan kembali ketika dunia terjerumus ke dalam dosa dan kekacauan. Mereka akan mempercepat proses ini. Secara politis, mereka adalah bunglon, kawin campur dan menyusup ke dalam setiap kelompok lain. Pada kedua sisi dari setiap konflik, mereka memulai perang dan revolusi yang memecah belah manusia. Mereka dapat menelan ideologi dan keyakinan agama apapun. Satu-satunya tujuan mereka adalah mengambil alih kekuasaan. Sabateans didahului oleh berbagai perwujudan Illuminati yang berbeda, dan telah dimulai sejak agama-agama misteri kuno Mesir dan Babel. Mereka dibesarkan dalam budaya yang memerlukan rentenir kaya Yahudi, perancang perang, pedagang, serta orang bijak kabalis, yaitu para penyihir. Untuk melacak aktivitas mereka dari zaman kuno sampai masa kini, akan melibatkan penelitian selama bertahun-tahun. Tapi saya akan menggambarkan skala mereka. Bankir dan pedagang Yahudi selalu memiliki peran dominan dalam perdagangan dunia. Mereka akan membangun negara tempat tinggal mereka menjadi alat yang mendominasi dunia. Mereka akan memainkan kekuatan dalam perang yang menghancurkan diri sendiri. Kemudian, ketika waktunya tepat atau diperlukan, mereka akan meninggalkan negara itu untuk mendapatkan tempat yang lebih efektif. Sejak abad ke-17, imperialisme Inggris telah menjadi lokasi utama dominasi dunia Yahudi Illuminati. Mereka membangun Jerman pada abad ke-19, kemudian menggunakannya sebagai pijakan memasuki tahap bagi dua perang dunia. Pada saat yang sama, mereka menggeser landasan mereka ke Uni Soviet dan Amerika Serikat, dan membentuk perang dingin yang sangat menguntungkan. Sekarang mereka menggunakan imperialisme Israel untuk memicu perang dunia dengan Iran dan pendukungnya, Cina dan Rusia. Mereka tampaknya secara bertahap melemahkan Amerika dengan tujuan untuk mengalihkan kekuasaan menuju institusi-institusi pemerintahan dunia di bawah kendali mereka. Abad Pertengahan. Mereka menjual Kristen Spanyol kepada bangsa Moor pada abad ke-8 dan dikelola oleh Moor sampai abad ke-13. Kemudian, mereka membuat diri mereka menjadi sangat diperlukan lagi oleh Kristen Spanyol sampai mereka diusir pada tahun 1492. Banyak dari mereka yang tetap tinggal di Spanyol sebagai mualaf palsu atau Maronos. Dalam biografi Philip II, Thomas Walsh mencatat kehadiran sekte yang disebut Alumbrados, diterjemahkan sebagai Illuminati, di abad ke-16 Spanyol. Mereka terlibat dalam kampanye besar-besaran terhadap agamawan dan gereja, merayu janda-janda kaya, dan melibatkan gadis-gadis muda dalam pesta pora malam hari, pembunuhan, dan segala macam aktivitas pembangkangan. Ketika Vasco da Gama menemukan rute laut ke timur jauh pada tahun 1500, Yahudi kelas pedagang mengalihkan fokus mereka ke pelabuhan Atlantik. Banyak Maranos menetap di Belanda dan Spanyol, dan menurut Walsh, menjadikan Antwerp sebagai pusat dunia perdagangan dan keuangan dalam waktu kurang dari satu generasi. Bersamaan dengan kemajuan Spanyol, para bankir dan pedagang Yahudi merupakan pihak yang terkemuka di Venesia dari abad ke-12 hingga abad ke-17. Kekayaan Venesia dibangun atas perdagangan yang mereka lakukan dengan bangsa Asia, pembajakan dan perbudakan. Menjadi sebuah kekuasaan kekaisaran setelah Perang Salib keempat yang dibiayai oleh orang-orang Venesia, yang merebut dan mengisap Konstantinopel pada tahun 1204. Mereka bersekongkol dengan Mongol untuk menyerang Eropa yang beragama Kristen dan menjadi penyebab penghancuran Baghdad oleh Mongol pada tahun 1258. Mereka memainkan peran dalam Perang Inggris melawan Prancis pada Perang 100 tahun 1339 sampai tahun 1453. Setelah Kristen Kekaisaran Bizantium pulih, Venesia memberi perlengkapan dan membiayai Turki yang mengepung dan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Duta Besar Prancis untuk Kekaisaran Romawi Suci menggambarkan Venesia sebagai pedagang darah manusia, pengkhianat iman Kristen,
yang telah diam-diam membagi dunia dengan orang-orang Turki, dan yang berencana memperkecil Eropa menjadi sebuah provinsi dan tetap tunduk terhadap tentara-tentara mereka. Dengan rute laut menuju dataran Asia, orang-orang Venesia siap mentransfer kepentingan mereka untuk Belanda dan Inggris. Mereka mendekati Henry ke-7 tahun 1491 sampai tahun 1547, dan menyodorkan wanita Molek bernama Anne Boleyn di depan matanya. Mereka membujuknya untuk menceraikan Catherine of Aragon yang beragama Kristen dan memutuskan hubungan dengan Gereja Katolik. Peristiwa ini kemudian menjadi pemicu reformasi Inggris. Seorang pembicara pada pertemuan rahasia Benai Brit Conclave tahun 1936 di Paris mengatakan, "Kita berterima kasih kepada para penganut sekte tertentu karena kesetiaan mereka kepada keinginan kita. Meskipun sebagian besar dari mereka, dalam ketulusan iman mereka, tidak menyadari hal tersebut. Kita berterima kasih kepada mereka untuk bantuan yang amat mengesankan dalam pertempuran melawan pemegang kuat peradaban Kristen, dan dalam persiapan kita untuk munculnya supremasi di seluruh dunia dan terhadap kerajaan-kerajaan non-Yahudi." Para agen Venesia Illuminati seperti Thomas Cromwell, William Cecil, John Russell, dan Thomas Gresham, mendapatkan kekayaan keluarga dari properti gereja yang disita pada masa Henry ke-8. Para ahli waris mereka bekerja bersama para bankir Yahudi yang berbasis di Amsterdam dan Antwerp untuk membangun Inggris menjadi kekuatan angkatan laut yang besar dan untuk mengarsiteki revolusi Inggris tahun 1640 sampai tahun 1660. Revolusi Glorious tahun 1688, dan akhirnya Bank of England tahun 1694. Sumber saya untuk informasi di atas adalah dari ringkasan Alan Jones terhadap tulisan Thomas Walsh Philip pertama dan Tarpley Webster Against Oligarchy dalam Secret or Freedom halaman 203-272. Keluarga-keluarga ini menjadi pemegang saham Bank of England dan inti dari Illuminati. Berapa banyak orang Yahudi kripto tidak diketahui. Bagaimanapun, Illuminati melakukan perkawinan silang dengan generasi satanis. Bukan merupakan kebetulan bahwa Chelsea Clinton menikah dengan bankir investasi Yahudi, sementara Karena Gore menikah dengan cucu salah satu dari mereka. Venesia adalah sebuah oligarki yang diperintah oleh Dewan 10 yang terdiri dari keluarga terkaya. Dewan tersebut melakukan pertemuan secara rahasia. Ketetapannya dijalankan oleh Doge yang merupakan boneka mereka. Ini adalah model yang mereka pilih untuk Inggris dan tatanan dunia baru. Mahkota mengacu pada keluarga oligarkis rahasia yang memiliki bank sentral. Mahkota dan Illuminati adalah identik. Masa modern. Pada tahun 1852, Kanselir Keuangan, William Gladstone mengatakan, pemerintah tidak memiliki kekuatan yang sesungguhnya dalam hal keuangan, namun membiarkannya berada pada kekuatan uang dan tidak dapat ditentang. Profesor di Georgetown University Carol Quigley memasukkan keluarga-keluarga berikut sebagai keluarga yang memiliki kekuatan uang: Baring, Lazat, Erlanger, Warburg, Schroeder, Seligman, Spears, Mirabaud, Mallet, dan di atas semua Rothschild dan Morgan. Quigley, orang dalam Illuminati, menegaskan bahwa para bankir membebankan miliaran bunga kepada masing-masing negara untuk menggunakan mata uang yang didukung oleh kredit bangsa sendiri. Pemerintah dapat saja menciptakan mata uang sendiri dan tidak khawatir soal membayar hutang atau bunga karena akan berhutang kepada diri sendiri. Protokol orang-orang bijak Zion begitu terkesima terhadap betapa bodohnya orang-orang non-Yahudi, betapa jelas kemandekan perkembangan otak orang-orang di luar Yahudi mengenai pinjaman mereka kepada kita, tanpa pernah berpikir bahwa uang ini, ditambah bunga, harus mereka dapatkan dari kantong negara mereka sendiri agar dapat bersama kita. Apa yang dapat lebih sederhana daripada mengambil uang yang mereka inginkan dari kantong masyarakat sendiri? Pada tahun 1924, Reginald McKenna,
juru bicara Board Midland Bank, mengatakan kepada para pemegang sahamnya, "Saya takut masyarakat biasa akan tidak suka diberitahu bahwa bank bisa, dan memang menciptakan uang." Mereka yang mengendalikan kredit negara mengarahkan kebijakan pemerintah dan menggenggam nasib rakyat di tangan mereka. Dengan menciptakan uang dari ketiadaan, para bankir Illuminati secara alamiah meraih banyak kekayaan dunia. Kuyeli menggambarkan pembentukan kartel Amerika mereka, periode tahun 1884 sampai tahun 1933, adalah periode kapitalisme keuangan di mana bankir investasi di satu sisi pindah ke perbankan komersial dan asuransi, dan di sisi lain ke dalam perkereta apian dan industri berat di sisi lain. Mereka mampu memobilisasi kekayaan yang sangat besar dan menggunakan ekonomi, politik, dan kekuatan sosial yang sangat besar. Sesungguhnya, perwakilan mereka, Eastern Establishment, yaitu Morgans dan sekarang Rockefeller mengendalikan Amerika Serikat melalui Dewan Hubungan Luar Negeri. Menurut Kuyeli, tujuan utamanya adalah tidak kurang dari menciptakan sistem kendali keuangan dunia di tangan swasta yang mampu mendominasi sistem politik masing-masing negara dan perekonomian dunia secara keseluruhan. Sistem ini dikendalikan oleh bank sentral yang bertindak mengarahkan, mengendalikan seluruh sisi. Kuyeli menegaskan bahwa para bankir telah merebut naluri kolektif manusia dengan mendanai gerakan sosialis dan komunis. Bankir menyukai pemerintah yang besar karena monopoli utama adalah negara yang mereka kendalikan. Berbicara tentang pengambilalihan komunis terhadap pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1930 dan 1940-an, Kuyeli menulis, "Perlu dipahami bahwa kekuatan yang dimiliki oleh pihak sayap kiri yang energetik ini bukan merupakan kekuatan sendiri atau kekuasaan komunis, melainkan kekuatan golongan keuangan internasional." Dengan kata lain, jutaan idealis yang berkomitmen untuk persaudaraan dan keadilan sosial ditipu untuk mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan dunia ke tangan pihak yang sangat kaya. Kaum kiri oportunistik, komunis, feminis, dan globalis hidup dengan makmur sambil berpura-pura melayani umat manusia. Demikian pula kekuatan Zionisme, Masonri dan Yahudi berasal dari menjadi budak bankir Illuminati. Kekuatan uang mengendalikan perdebatan dan mendorong kebuntuan untuk perseteruan dengan mendukung semua sisi spektrum politik dan meminggirkan orang yang tidak setuju dengan mereka. Kuyeli menulis, untuk Morgan, semua partai politik hanya merupakan organisasi yang akan digunakan, dan perusahaan selalu secara saksama menjaga kaki mereka untuk tetap di semua barak. Morgan sendiri, Dwight Morrow, dan mitra-mitra lainnya bersekutu dengan Partai Republik, Russell C. Leffingwell bersekutu dengan Demokrat, Grayson Murphy bersekutu dengan ekstrim kanan, dan Thomas W. Lamon bersekutu dengan kiri. Keluarga Lamon adalah sponsor dan malaikat keuangan untuk hampir seluruh organisasi ekstrim kiri, termasuk Partai Komunis itu sendiri. Google, perusahaan elit Amerika Serikat, mendanai radikal kiri dan Islam menjalankan praktik ini hingga saat ini. Kondisi penolakan, penaklukan yang dilakukan Illuminati begitu halus sehingga kebanyakan orang tidak menyadari hal itu. Mereka telah dilatih untuk mengejek teori konspirasi dan berpikir bahwa kepentingan mereka dilayani. Cetak biru dari tatanan dunia baru telah tersedia sejak tahun 1905, namun orang-orang yang mudah tertipu percaya bahwa itu adalah tipuan palsu. Mungkin orang-orang yang mengabaikan bahaya yang mematikan, bahkan ketika itu disajikan dengan jelas, layak mendapatkan nasib mereka. Saya mengulas mengenai protokol dalam buku pertama saya. Bab pertama dari protokol orang-orang bijak Zion berisi keyakinan, tujuan, dan metode konspirasi jahat ini. Keseluruhan cetak biru tersebut dimuat dalam 5 halaman. Bagaimana mereka bisa melawan kekuatan tak terlihat? Ujar protokol tersebut. Kita akan tetap tak terlihat sampai konspirasi kita memperoleh kekuatan sehingga tidak ada cara lagi yang dapat meruntuhkannya.
Para bangkir Illuminati telah terlihat selama lebih dari 100 tahun, tetapi orang-orang non-Yahudi telah gagal melakukan perlawanan yang serius. Bahkan Hitler dikontrol oleh oposisi. Lihat Protokol 9, saat ini, jika negara manapun melakukan protes terhadap kita, itu hanya di permukaan saja, itu adalah kebijakan kami dan arahan kami. Antisemitisme adalah sebuah isu pengalih yang digunakan untuk mengubah subjek dari ancaman terhadap kehidupan menjadi antisemitisme. Mayoritas orang Yahudi, seperti para Mason, tahu mengenai arti dari plot ini. Semua kelompok dimanipulasi. Harus dibuat pembedaan antara orang-orang Yahudi sebagai individu, yang harus dinilai secara individual, dan kepemimpinan mereka yang korup. Hal yang sama juga berlaku untuk seluruh masyarakat. Illuminati percaya kepada Tuhan. Melalui agen budaya mereka, para bangkir Illuminati telah mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak ada. Illuminati, bagaimanapun, percaya pada Tuhan. Mereka cukup cerdas untuk memahami bahwa Tuhan merepresentasikan manual instruksi, spiritual, dan hukum-hukum yang membentuk kehidupan dan perkembangan manusia. Mereka tahu perbedaan antara benar dan salah, tetapi mereka adalah Luciferian. Mereka dengan bebas memamerkan moralitas. Mereka mendistorsi realitas dengan mengidentifikasi baik dengan nafsu mereka terhadap kekuasaan. Kekuasaan membuat kebenaran, kata mereka. Akhir membenarkan cara. Mereka tidak begitu peduli terhadap apa yang baik dan moral sebagaimana kepedulian mereka terhadap apa yang diperlukan dan berguna. Demikian pula, mereka mengakui hukum alam tetapi menyebarkan pelemahan ideologi yang terasa baik seperti liberalisme untuk menyabotase non-Yahudi. Para intelektual Goyim tidak melihat bahwa di alam tidak ada kesamaan, dan tidak mungkin ada kebebasan. Bahwa alam itu sendiri telah membentuk ketidaksamaan pikiran, karakter, dan kapasitas. Mereka tidak pernah berhenti untuk berpikir bahwa masa, yaitu demokrasi, adalah hal yang buta. Tujuannya adalah untuk menundukkan umat manusia terhadap aturan tak tergoyahkan, untuk membawa semua pemerintahan patuh pada sebuah pemerintahan kita yang super. Pada titik tertentu, mereka akan menjadi tanpa belas kasih dan semua ketidakpatuhan akan berhenti. Pada akhirnya, tujuan mereka adalah untuk merampas dari mayoritas. Dalam politik, kita harus tahu bagaimana merebut milik orang lain tanpa ragu-ragu, jika dengan itu kita dapat mengamankan ketundukan dan kedaulatan. Ini adalah rencana mereka sejak zaman kuno. Mereka harus tetap pada jalan itu atau melihat kerja selama berabad-abad menjadi sia-sia. Metode. Mereka mempromosikan demokrasi untuk memindahkan kekuasaan dari tatanan lama, warisan aristokrasi dan gereja, menuju kekuatan emas. Despotisme modal, yang sepenuhnya berada di tangan kita. Abstraksi kebebasan telah memungkinkan gerakan tersebut untuk meyakini diri sendiri bahwa pemerintahan mereka bukanlah apa-apa selain pelayan rakyat yang merupakan pemilik dari negara, dan bahwa pelayan tersebut dapat diganti seperti sarung tangan. Ini telah memberi kita kekuatan penunjukan. Kekuatan mereka didasarkan pada penggunaan uang dan kepemilikan media massa untuk memilih pengkhianat dan kolaborator, masyarakat yang rela mengorbankan kesejahteraan semua demi mengamankan kesejahteraan mereka sendiri. Kemenangan kita telah diberikan lebih mudah oleh fakta bahwa dalam hubungan kita dengan orang-orang yang kita inginkan, kita selalu bekerja pada nada-nada sensitif dari pikiran manusia. Pada rekening kas, pada keserakahan, pada keinginan tak terbendung terhadap materi. Dan salah satu dari kelemahan manusia ini saja sudah cukup untuk melumpuhkan gagasan mereka, baginya untuk menyerahkan kehendak manusia pada pemberian kewenangan baginya yang telah membeli aktivitas mereka. Hal ini berlaku untuk setiap presiden Amerika Serikat dengan pengecualian orang-orang yang diracuni atau dibunuh. Tatanan baru akan diciptakan ketika yang lama berubah menjadi kekacauan. Mereka mensponsori hiruk-pikuk suara sehingga kebenaran tenggelam.
Mereka mensponsori kedua sisi dalam konflik tanpa alasan dalam rangka untuk meruntuhkan kemanusiaan, dengan perselisihan sampai Goyim tidak memiliki jalan kembali, selain berlindung pada kedaulatan utuh kita terhadap uang dan seluruh unsur lainnya. Korupsi dan kemerosotan moral. Demikian pula, para bankir mendorong keresahan sosial dan kemerosotan moral. Anti-Semit selalu menuduh bahwa orang-orang Yahudi merusak masyarakat. Goyim dibuat bingung dengan cairan alkohol. Generasi muda mereka telah tumbuh dalam kondisi bodoh dalam klasikisme dan amoralitas awal di mana agen khusus kita telah melantik mereka. Oleh tutor, oleh perempuan-perempuan kita di tempat-tempat pembuangan. Para bankir Illuminati membiayai kaum intelektual yang merekomendasikan cara untuk melemahkan masyarakat. Dalam sebuah artikel yang jeli, The Frankfurt School, Conspiracy to Corrupt, Timothy Matthew membuat daftar rekomendasi mereka, yang dibuat lebih dari 50 tahun lalu. Anggota The Frankfurt School ini seluruhnya adalah Yahudi Marxis, beberapa adalah agen NKVD Soviet. Seberapa banyak dari rekomendasi ini yang tampak akrab? 1. Penciptaan penyerangan rasisme. 2. Perubahan yang terus-menerus untuk menciptakan kebingungan. 3. Ajaran hubungan intim secara bebas dan perilaku cinta sesama jenis kepada anak-anak. 4. Terganggunya kewenangan sekolah dan guru. 5. Imigrasi besar-besaran untuk menghancurkan identitas. 6. Anjuran minum alkohol berlebihan. 7. Mengosongkan gereja dan tempat ibadah lainnya. 8. Sebuah sistem hukum yang tidak dapat diandalkan dengan bias terhadap korban kejahatan. 9. Ketergantungan pada negara atau manfaat negara. 10. Pengendalian dan penumpulan media. 11. Mendorong terpecahnya keluarga. Salah satu ide utama dari Frankfurt School adalah untuk mengeksploitasi ide Freud mengenai panseksualisme, pencarian kesenangan, eksploitasi perbedaan antara kedua jenis kelamin, meruntuhkan hubungan tradisional antara laki-laki dan perempuan. Tujuan selanjutnya dari mereka adalah menyangkal peran tertentu dari ayah dan ibu, dan menghilangkan hak-hak keluarga sebagai pendidik utama bagi anak-anak mereka. Frankfurt School merupakan instrumen Illuminati yang fokus pada penggunaan revolusi budaya untuk menghancurkan masyarakat dari dalam. Mereka melihatnya sebagai proyek jangka panjang dan fokus pada keluarga, pendidikan, media, hubungan intim secara bebas, dan budaya populer. Kita bisa melihat buktinya di mana-mana. Dehumanisasi menggunakan perilaku menyimpang. Illuminati terlibat dalam ritual yang berhubungan dengan perilaku menyimpang, hubungan intim secara bebas, cinta sesama jenis, perbudakan, incest, dan penyimpangan terhadap anak di bawah umur. Mereka memasukkan kita ke pemujaan setan mereka dengan melantik kita pada praktik ini menggunakan tayangan asusila, media massa, dan pendidikan sekolah umum. Mengenai keberatan masyarakat tentang incest dan penyimpangan terhadap anak di bawah umur, itu hanyalah masalah waktu. Lihatlah hal-hal yang dulu dikecam atau dilarang oleh masyarakat, cinta sesama jenis, tayangan asusila, pergaulan bebas, hubungan intim secara bebas pranikah, kelahiran di luar nikah, dan lainnya. Dalam periode modern, hubungan intim secara bebas digambarkan sebagai obat mujarab. Kebebasan pemenuhan hasrat merupakan sesuatu yang keren dan maju. Monogami adalah munafik. Tayangan vulgar dibuat tersedia secara luas. Sekarang jutaan orang kecanduan hubungan intim secara bebas dan hubungan manusia direduksi menjadi hangat atau tidak. Hubungan intim secara bebas adalah senjata pamungkas dalam menaklukkan dan mengendalikan masyarakat, tulis sosiolog Erika Charle. Ketika hubungan intim secara bebas dapat ditanamkan secara terus-menerus di dalam pikiran, sebagai gagasan dominan, pikiran dapat lumpuh. Emosi hancur, identitas pribadi, individualitas, kehidupan keluarga, perasaan ibu dan ayah, semua terkikis. Semua yang lain dapat dilupakan atau dianggap sebagai tidak penting,
ketika pikiran terperangkap oleh gagasan dominan terhadap hubungan intim secara bebas. Illuminati adalah sebuah kelompok pemujaan cinta sesama jenis. Sekarang, sebagaimana cinta sesama jenis, kita memiliki anonim hubungan intim yang bukan keluarga. Tempat pesta dan situs web untuk hubungan intim secara bebas anonim tersebar luas. Pada tahun 1973, Rockefeller memerintahkan American Psychological Association untuk mengubah definisi cinta sesama jenis dari gangguan menjadi pilihan gaya hidup yang normal. Jika Anda mengetik kata Rockefeller Foundation dan APA di Google, Anda akan mendapatkan sekitar 70.000 tautan, menunjukkan bagaimana para bankir membeli para ilmuwan secara massal. Kritik terhadap perilaku cinta sesama jenis dianggap sebagai kebencian dan media yang menentang pecinta sesama jenis akan dibekukan dan dihabisi. Sekolah mengajarkan kepada anak-anak bahwa jenis kelamin hanyalah konstruksi sosial, dan mereka harus bereksperimen dengan hubungan intim secara bebas dengan sesama jenis. MTV mendorong video-video seperti I Kiss a Girl yang dibawakan oleh Katy Perry. Dalam sebuah wawancara tahun 2008 dengan Al Jazeera TV, CEO MTV Bill Rudy mengakui jaringan tersebut, yang menjangkau 2 miliar orang di 164 negara, didedikasikan untuk perubahan perilaku. Mantan US Army Ranger, Rudy, mengatakan musik memunculkan respons emosional yang terkadang beberapa kali lebih kuat daripada kepemimpinan politik, bahkan kepemimpinan keagamaan. Secara umum, Illuminati terlibat dalam setiap bentuk kebejatan, insest, pedofilia, hubungan intim secara bebas berkelompok, hubungan intim secara bebas dengan melibatkan hewan, trauma cuci otak, penyiksaan, dan ritual pengorbanan manusia. Banyak dari yang kita sebut sebagai pemimpin dipilih dan dikendalikan dengan cara ini. Anak yang sangat muda digunakan oleh Freemason tingkat tinggi. Konsumen tayangan vulgar secara harfiah menonton ritual masonik pada kamera yang semuanya didasarkan pada ketakutan, kebencian, kerahasiaan, malu, kotoran, obat-obatan, degradasi dan kebejatan. Dia sedang dilantik menjadi pemuja setan dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Saya menduga banyak film horor memiliki efek yang sama. Kita semua adalah antek. Illuminati telah begitu merasuki tatanan sosial sehingga masyarakat masuk dalam kehancurannya sendiri. Seval pembelot Illuminati memperkirakan terdapat 1 juta anggota Illuminati di Amerika Serikat saja, dan sebagian besar bukan orang Yahudi. Paul Drockton, seorang whistleblower lainnya, mengatakan bahwa pemujaan kelompok Illuminati diorganisir pada tingkatan internasional, nasional, regional, dan lokal. Di tingkat lokal, Anda memiliki sel, keluarga, atau kelompok yang biasanya terdiri dari 13 orang. Setiap sel memiliki bapak yang juga menjabat sebagai pimpinan laki-laki atau direktur dan pimpinan perempuan atau ibu. Semuanya terkoordinasi dan terorganisasi dengan baik. Illuminati adalah seperti tokoh whistleblower dari Hamelin, dan kita seperti tikus, terpesona dan menyebabkan kematian kita sendiri. Setiap hari, kita mendengar tentang pemerintah yang meminjam miliaran uang untuk merangsang perekonomian. Apakah ada orang di hadapan publik yang mempertanyakan siapakah yang memiliki uang jenis ini untuk dipinjamkan? Apakah uang itu diciptakan dari angin? Kemudian kita akan membayarnya dengan sesuatu yang sama. Anda akan berpikir bahwa itu kurang sopan. Pertanyaannya tersebut tidak pernah diangkat karena semua orang yang memiliki posisi berpengaruh memiliki saham dalam penipuan Rothschild. Yahudi terorganisir dan Freemasonry adalah kelompok yang memiliki saham yang paling menonjol, namun ia meliputi setiap pemerintahan, agama, korporasi, gereja, lembaga amal, LSM, universitas, atau organisasi-organisasi yang signifikan. Orang-orang menemukan uang tersebut seperti semut menemukan selai. Dalam kata-kata seorang pembicara pada pertemuan rahasia B'nai B'rith di Paris pada tahun 1936,
namun itu menjadi rahasia kita bahwa orang bukan Yahudi tersebut mengkhianati kepentingan mereka sendiri yang paling berharga, bergabung dengan kita dalam plot yang tidak boleh diketahui bahwa hubungan ini adalah ciptaan kita dan bahwa mereka melayani tujuan kita. Salah satu faktor dari banyak kemenangan Freemasonry kita adalah karena orang-orang bukan Yahudi yang menjadi anggota loji kita tidak pernah menduga bahwa kita menggunakan mereka untuk membangun penjara sendiri, yang di atas terasnya akan kita dirikan tahta Raja Universal Israel, dan tidak pernah tahu bahwa kita memerintahkan mereka untuk menempa rantai perbudakan mereka untuk Raja Dunia masa depan kita. Peradaban kita tidak memiliki pemimpin dan berkomitmen untuk kehancurannya sendiri. Hal ini digambarkan sebagai kemajuan, dan untuk Illuminati. Tanggal 11 September tahun 2001, kejahatan samaran. Sekali lagi, pada tanggal 11 September tahun 2001, lebih dari 3.000 orang Amerika dibunuh sementara simbol perusahaan bebas Amerika dihancurkan. Apakah ada orang yang bertanggung jawab, atau dipecat karena pelanggaran berat keamanan tersebut? Tidak, karena itu dilakukan oleh dinas intelijen yang dijalankan oleh Illuminati, Mossad, dan CIA. Dapatkah Anda membayangkan tingkat kolaborasi pengkhianatan yang diperlukan? Apakah ada media arus utama yang mempertanyakan cerita sebenarnya? Apakah ada yang mempertanyakan mengenai mengapa lantai 47 dari WTC telah dihancurkan terlebih dahulu pada tanggal 11 September? Sebagaimana menara kembar, itu adalah penghancuran yang dikendalikan. Pemiliknya, Larry Silverstein, seorang Illuminati Yahudi, mengakui hal itu. Bangunan itu tidak ditabrak pesawat. Apakah kita harus percaya bahwa bangunan tersebut dihancurkan, tapi menara kembar tidak? Dalam hal tentang penutupan kejadian yang sebenarnya, media bertanggung jawab atas pembentukan tindak kejahatan tersebut, membantu kejahatan. Masyarakat dalam kondisi menyangkal tentang kekuatan sesungguhnya yang mengendalikan itu, terjadi disonansi kognitif, penyangkalan terhadap kondisi sebenarnya dengan tujuan untuk menenangkan diri. Apa yang membuat Illuminati berpikir bahwa mereka dapat lolos dengan 9/11? Mereka telah melakukan banyak kejahatan yang lebih besar. Mereka merekayasa 2 perang dunia, Perang Dingin, Korea, dan Vietnam, belum lagi Perang Irak dan Afghanistan. Seluruh yang disebut serangan teror dilakukan oleh agen-agen intelijen. Itulah sebabnya mereka tahu bahwa Joe Stack, yang menabrakkan pesawatnya di substasiun IRS di Austin, bukan teroris. Mereka merencanakan serangan teroris yang sesungguhnya. Satu-satunya teroris yang mereka takuti adalah anggota dari masyarakat yang marah dan mengerti, setelahnya di masa depan. Pelaku bom pakaian dalam pada Natal tahun 2009 dimasukkan oleh agen intelijen. Departemen Luar Negeri mengakui bahwa pengebom tersebut adalah aset intelijen. Masa mengabaikan bukti konspirasi. Sekali lagi, itu terdapat dalam protokol. Masa terbiasa hanya mendengarkan kita yang membayar untuk ketaatan dan perhatian. Dengan cara ini, kita akan menciptakan kekuatan perkasa yang buta yang tidak akan pernah berada dalam posisi untuk bergerak ke arah manapun tanpa bimbingan agen-agen kita. Masyarakat akan tunduk pada rezim ini karena mereka akan tahu bahwa kepada para pemimpin ini mereka menggantungkan pendapatannya, gratifikasi, dan penerimaan semua jenis manfaat. Terdapat ratusan universitas yang menawarkan ribuan mata pelajaran, tapi paradigma konspirasi tidak ada di antara mereka. Kesadaran sejati umat manusia tetap dihidupkan oleh beberapa orang sarjanawan swasta seperti para biarawan di zaman kegelapan. Akhiri kecurangan. Masalah kemanusiaan bersifat sistemik dan tidak dapat diselesaikan, sementara para pemimpin kita adalah ciptaan sistem. Fokus kita haruslah pada perubahan sistem, yaitu menasionalisasi bank sentral dan menolak hutang kita yang terbuat dari angin. Setiap orang, politisi atau cendekiawan yang tidak setuju adalah bagian dari sistem tersebut.
Sistem tersebut memberikan kemakmuran yang menyebar luas dalam rangka untuk konsolidasi kekuatannya. Sekarang, sistem itu bergerak secara bertahap ke tahap berikutnya, menyerap semua kekayaan dan memperbudak massa, dengan dalih hutang dan perang melawan teror. Kelemahan utama dari sistem itu adalah ketergantungannya terhadap agen dan orang-orang yang tidak menyadari bahwa mereka telah tertipu. Peran kita saat ini adalah untuk mendidik para korban penipuan itu untuk melepaskan mereka dari jajaran Illuminati. Ketika kondisinya menjadi semakin buruk, mereka akan menjadi kecewa dan mencari penjelasan. Setiap organisasi massa yang kita dirikan akan disusupi dan ditumbangkan, dan akan terperosok dalam sengketa kepemimpinan. Dengan demikian, kita harus bertindak dalam kelompok-kelompok informal yang sangat kecil, dan sebagai individu kita harus menyebarkan pesan tersebut. Kita harus saling mendukung dan menghapus permusuhan internal dengan berfokus pada apa yang kita miliki bersama. Akhirnya, busur peradaban barat telah pergi dari penyembahan Tuhan untuk menyembah setan. Kita menjadi apa yang kita sembah. Dalam kenaikan, manusia belajar untuk menekan naluri jasmaninya dan mematuhi ide spiritualnya. Pada penurunan, para kabalah mengajarkan kita bahwa ini adalah penindasan, dan kita harus dibebaskan. Jutaan orang telah pergi ke sisi gelap. Mereka telah mengambil alih tuas kekuasaan keuangan dan politik serta menggunakannya untuk menumbangkan masyarakat, satu orang pada satu waktu. Kita harus mengingatkan orang terhadap bahaya yang mereka hadapi. Manusia diciptakan menurut citra Tuhan. Aspirasi spiritual kita mendefinisikan kita sebagai manusia. Sekarang kita mengerti apa yang terjadi, dan apa yang dipertaruhkan, kita dapat menjaga visi Tuhan bagi manusia di masa-masa sulit ke depan.